secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Dian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Tujuan daripada menggerakkan buzzer dan Direktur JEK TV adalah untuk mempengaruhi, untuk menggiring opini publik bahwa tujuan pokok mereka adalah untuk menggagalkan penuntutan dan penyidikan. Di samping memang ada beberapa alat bukti yang telah dihilangkan untuk menghalang-halangi penyidikan, termasuk melakukan penyerangan secara pribadi terhadap institusi kejaksaan, terhadap kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahkan terhadap pimpinan kejaksaan, yang seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik, yang dilakukan oleh pimpinan di kejaksaan adalah tidak benar, dan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diputar video Marcella Santoso biar teman-teman wartawan nanti menyaksikan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh yang bersangkutan. Silakan. Selamat malam Bapak-bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf, dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan
oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berlimpah dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya Bapak-Bapak semua. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa setelah tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selama ini disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi adalah tidak benar. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.